Seorang perawat sedang melakukan pengkajian pada pasien yang mengalami gangguan sensori penglihatan. Apakah komunikasi terapeutik yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang soal kompetensi teknis yang sesuai dengan kisi-kisi yang dicanangkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan Menpan RB teman-teman ya. Nah, jadi di sini juga campur ya teman-teman ya. Ada dari perawat terampil dan perawat ahli pratama ya. Karena memang hampir sama ya teman-teman ya, karena untuk kompetensinya hampir sama, karena memang nanti juga akan berbagai soal ya, yang nantinya juga seperti pengkajian, diagnosis, rencana tindakan ya, kemudian evaluasi, pendokumentasian asuhan keperawatan. Nah itu nanti berupa multiple soal ya, berupa kasus sepertinya ya. Jadi sebenarnya hampir sama, mungkin membedakan hanya kepada kayak di ahli pertama ini ada penyelenggaraan praktik etik dan legal perawat, tapi untuk yang perawat terampil tidak ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk perawat terampil lebih kepada tindakan ya, seperti eh, tindakan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana ya pada area keperawatan medikal bedah, anak, kemudian maternitas ya. Kemudian terapi komplementer dan lain sebagainya. Tapi hampir sama ya. Ini juga sama, komunikasi terapeutik juga sama ya. Nah, mungkin di sini juga masih campur-campur dulu ya. Belum kami untuk sendirikan ya. Karena memang untuk soal-soalnya ini juga banyak sekali juga teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru singgah, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru, khususnya P3K perawat di tahun 2023. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Seorang perawat yang melakukan kunjungan rumah mendapatkan seorang laki-laki umur 22 tahun dengan keluhan mengurung diri di kamar sejak 6 bulan yang lalu. Kemudian keluarga mengatakan klien tidak mau melakukan aktivitas apapun dan tidak mau kuliah lagi. Kemudian hasil anamnese klien mengatakan dirinya tidak berguna, paling bodoh di kelasnya, serta malu bertemu dengan teman-temannya. Nah, apakah tindakan keperawatan yang pertama pada kasus tersebut? A. Mengidentifikasi aspek positif yang dimiliki. B. Membantu menilai kemampuan yang dapat digunakan ya. Ini salah teman-teman ya. C. Menetapkan kemampuan yang akan dilatih. D. Melatih kemampuan yang dipilih. Kemudian E. Menyusun jadwal rencana harian kemampuan yang telah dilatih. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya, yaitu adalah mengidentifikasi aspek positif yang dimiliki teman-teman ya. Nah, jadi kita ke konteks soalnya dahulu teman-teman ya. Jadi di sini kita disuruh mencari tindakan keperawatan yang tepat ya, yang pertama pada kasus tersebut ya. Jadi ini ada seorang perawat yang melakukan kunjungan rumah mendapatkan seorang laki-laki umur 22 tahun dengan keluhan mengurung diri di kamar sejak 6 bulan yang lalu. Otomatis ini apa teman-teman? ISOS ya. Kemudian keluarga mengatakan klien tidak mau melakukan aktivitas apapun dan tidak mau kuliah lagi. Kemudian hasil anamnese klien mengatakan dirinya tidak berguna, paling bodoh di kelasnya, serta malu bertemu teman-temannya. Nah, apa teman-teman? Hasil anamnese ini yang penting ya teman-teman ya. Jadi hasil anamnese ini yang dibuat nanti buat mengkaji diagnosa apa dahulu ya, sebelum kita melakukan tindakan keperawatan ya. Jadi dia merasa dirinya tidak berguna, paling bodoh di kelasnya, serta malu bertemu dengan teman-temannya. Berarti apa teman-teman? Yaitu adalah harga diri ya, HDR. Harga diri rendah teman-teman. Nah, setelah menentukan diagnosanya, baru kita melakukan tindakan keperawatan teman-teman ya, atau SP ya. Nah, kalau untuk ISOS ini juga tidak ya, karena dia di sini hanya keluhan saja ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk
pengkajian menentukan diagnosa itu hasil dari anamnese petugas, teman-teman ya. Nah, jelas ya. Jadi sudah ketemu harga diri rendah, berarti otomatis SP1-nya apa, teman-teman? Yaitu adalah mengidentifikasi kemampuan dan aspek yang dimiliki pasien ya. Ini nomor 1 ya. Kemudian yang kedua adalah membantu pasien menilai kemampuan yang dimiliki ya. Jadi membantu menilai kemampuan yang digunakan ya atau dimiliki ya, bisa ya. Nah, ini nomor 2 ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah menetapkan kemampuan yang akan dilatih atau membantu pasien memilih kemampuan ya. Nah, ya, memilih kemampuan. Nah, setelah kemudian menetapkan kemampuan ya atau memilih kemampuan, baru melatih, teman-teman ya. Nah, kemudian menyusun jadwal rencana harian kemampuan yang telah dilatih ya. Jadi ini urut ya 1 2 3 4 5, teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas yaitu adalah harga diri rendah ya, teman-teman ya. Tapi di sini ditanyakan adalah keperawatan tindakan keperawatan atau tindakan SP ya yang pertama, yaitu adalah mengidentifikasi aspek positif yang dimiliki, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 40 tahun didiagnosis kanker otak, dirawat di rumah sakit dengan keluhan kepala pusing sejak seminggu yang lalu. Hasil anamnese pasien mengatakan tidak pernah membayangkan akan mengalami penyakit ini. Pasien menangis dan mengatakan, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Apakah teknik komunikasi yang tepat dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Restarting. B. Focusing. C. Broad opening. Kemudian D. Active listening. E. Refarming. Nah, kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke. Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah D ya, active listening, teman-teman ya. Nah, jadi kita mengkaji dulu tentang soalnya dulu, teman-teman ya. Jadi di sini kita disuruh teknik komunikasi yang tepat ya, yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut. Coba kita kaji ke soalnya, teman-teman ya. Jadi ini dia ada seorang perempuan umur 40 tahun didiagnosis kanker otak, dirawat di rumah sakit dengan keluhan kepala pusing sejak seminggu yang lalu. Kemudian hasil anamnese pasien mengatakan tidak pernah membayangkan akan mengalami penyakit ini ya. Pasien menangis dan mengatakan, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Ya. Nah, jadi ini adalah denial, teman-teman ya. Ya. Jadi denial ini tidak percaya ya. Nah, jadi tahapan berduka ya, teman-teman ya. Tahapan berduka. Nah, ini termasuk denial ya. Mengapa ini terjadi pada saya? Jadi dia mengingkari ya. Nah, kenapa ini terjadi kepada saya? Ya, mengingkari kenyataan ya. Nah, jadi komunikasi yang tepat adalah active listening, yaitu adalah mendengarkan ya. Ya. Jadi kita harus mendengarkan penuh perhatian. Nah, jadi ini merupakan upaya untuk mengerti seluruh permasalahan pasien ya. Nah, jadi ini nanti mendengarkan ya, teman-teman ya, mendengarkan ya dengan keluhannya pasien ya. Jadi kita harus mendengarkan penuh perhatian. Nah, kalau restarting ini teknik mengulang kembali kepada komunikasi yang telah dilakukan, teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, oh seperti itu ya. Nah, coba eh, seperti apa lagi yang Anda pikirkan? Nah, seperti itu, teman-teman ya. Kemudian focusing ini seperti membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti ya. Jadi lebih fokus ya kepada permasalahan ya, teman-teman ya. Fokus pada permasalahan ya. Kemudian broad opening ini berarti metode komunikasi pembuka ya, teman-teman ya. Nah, broad opening ini seperti apa yang sedang Anda pikirkan. Nah, ya, apa yang sedang Anda
pikirkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian refarming ya, refarming ini mengubah saat emosi negatif datang, maka yang dihasilkan dapat bersikap positif teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki umur 37 tahun dirawat di RSC dengan masalah keperawatan halusinasi. Perawat sudah melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan menghardik. Saat ini perawat akan melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain sesuai kontrak pertemuan sebelumnya. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? A. Justice, B. Fidelity, C. Veracity, D. Autonomy, E. Beneficence. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, fidelity ya, menepati janji. Nah, jadi kita disuruh memberikan ya prinsip etik yang diterapkan pada perawat kasus tersebut ya. Jadi di sini ada seorang laki-laki umur 37 tahun dirawat di RSC dengan masalah keperawatan halusinasi ya. Nah, perawat sudah melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan menghardik ya. Kemudian perawat akan melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain sesuai kontrak pertemuan sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi menepati janji pada kontrak pertemuan sebelumnya. Jadi semuanya jam 7 pagi ya. Kontraknya ya. Perawat juga harus datang jam 7 pagi ya. Jadi ini fidelity yaitu adalah menepati janji ya. Karena sesuai dengan prinsip etik yang diterapkan oleh perawat ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kalau justice ini keadilan ya, sama-sama adil ya. Kemudian veracity ini kejujuran ya. Autonomi berarti hak klien atau pasien ya. Beneficient berarti berbuat baik. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki umur 26 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat kaki kanannya diamputasi. Hasil anamnese pasien menolak melihat bagian tubuhnya, sering mengungkapkan perasaan bahwa dirinya tidak berharga lagi dan telah menjadi catat serta khawatir tidak bisa bekerja lagi. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. HDR situasional, B. Gangguan citra tubuh, C. Keputusasaan, D. Ansietas, E. Ketidakberdayaan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah B ya, gangguan citra tubuh teman-teman ya. Jadi di sini kita disuruh mencari masalah keperawatan prioritas ya pada kasus tersebut ya. Prioritas ya, perlu digarisbawahi teman-teman ya. Jadi kalau ada soal ya untuk di P3K, cari dulu pertanyaannya ya sebelum membaca soalnya ya. Jadi nanti biar teman-teman paham, tidak mengulang lagi teman-teman ya. Oh, berarti sekarang sudah pertanyaannya adalah masalah keperawatan prioritas. Nah, berarti kita jadi pas membaca itu harus mencari ya keperawatan prioritasnya seperti apa. Nah, seperti itu ya kata-kata untuk kuncinya teman-teman ya. Nah, jadi ini seorang laki-laki umur 26 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat kakinya diamputasi ya. Nah, ini ya. Kemudian hasil anamnese pasien menolak melihat bagian tubuhnya ya. Kemudian sering mengungkapkan perasaan bahwa dirinya tidak berharga ya dan telah menjadi cacat serta khawatir tidak bisa bekerja lagi ya. Nah, untuk di sini teman-teman ya. Jadi yang pertama membuat kaki kanannya diamputasi, ini berarti apa teman-teman? Ya, bisa gangguan citra ya, citra tubuh. Kemudian menolak melihat bagian tubuhnya ini termasuk juga ya, gangguan citra tubuh. Kemudian sering mengungkapkan perasaan bahwa dirinya tidak berharga, ini HDR ya.
dan telah menjadi cacat serta khawatir tidak bisa bekerja lagi. Berarti apa? Nah, ini berarti citra tubuh ya. Nah, tidak bisa bekerja lagi otomatis ADR ya, perspektif negatif ya pada diri sendiri ya. Nah, jadi dari data-data tersebut lebih kemana teman-teman? Yaitu adalah ke gangguan citra tubuh ya, karena banyak ya untuk tanda-tanda mayor ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ADR situasional data-datanya sangat kurang ya. Nah, perspektif negatif ya, negatif pada diri sendiri ya. Kemudian keputusasaan ini berarti mengungkapkan putus asa ya. Nah, kalau ditandai seperti itu, kemudian memandang adanya keterbatasan atau tidak tersedianya alternatif ya, pemecahan masalah ya. Kemudian seperti stres jangka panjang ya. Kayak penyakit, semuanya cuci darah, tidak sembuh-sembuh ya. Nah, sudah berobat 10 tahun. Nah, dia bosan ya, tidak kunjung sembuh. Nah, seperti itu ya untuk keputusasaan ya. Kalau ansietas otomatis apa teman-teman? Yaitu adalah khawatir ya. Setelah khawatir apa? Takut, cemas ya. Kemudian ketidakberdayaan berarti apa teman-teman ya? Yaitu adalah seperti frustasi ya, tidak mampu melaksanakan aktivitas sebelumnya ya. Kemudian bergantung pada orang lain ya. Coba teman-teman lihat di SDKI ya, langsung browsing saja. Ketidakberdayaan SDKI, ansietas SDKI, keputusasaan. Nah, itu ada semuanya di situ. Ada tanda mayor, tanda minor. Nah, jadi teman-teman juga paham semuanya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki umur 38 tahun dirawat di RSC dengan keluhan sering marah-marah dan memukul orang sejak seminggu yang lalu. Hasil anamnesa pasien mengatakan sering mendengar suara-suara yang membuat tidak nyaman dan jengkel serta muncul pada pagi dan malam hari, terutama jika sendiri. Perawat mengidentifikasi halusinasi dan melatih pasien menghardik halusinasi. Apakah evaluasi dari tindakan perawat pada kasus tersebut? A. Pasien mampu mengenal halusinasi yang dialami. B. Terbina hubungan saling percaya. C. Mampu menyadari masalah yang dialami. D. Pasien dapat mengontrol halusinasi. E. Dapat mengontrol halusinasi dengan menghardik. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E ya, yaitu adalah dapat mengontrol halusinasi dengan menghardik. Nah, kita disuruh untuk mencari evaluasi dari tindakan perawat pada kasus tersebut ya. Lagi-lagi kita ingatkan, kalau teman-teman dalam ujian P3K nanti sebelum membaca seluruh konteks soal, teman-teman mencari pertanyaannya dulu ya. Jadi biar teman-teman nanti langsung paham, tidak mengulang lagi ya, karena nanti di sana untuk P3K itu hanya 1 menit ya, kurang dari 1 menit itu sudah teman-teman harus bisa menjawab pertanyaannya ya. Coba langsung kita ke konteks soalnya teman-teman ya. Jadi seorang laki-laki umur 38 tahun dirawat di RSC dengan keluhan sering marah-marah dan memukul orang sejak seminggu yang lalu, yaitu adalah BK ya. Kemudian hasil anamnesa pasien mengatakan sering mendengar suara-suara yang membuat tidak nyaman dan jengkel serta muncul pada pagi dan malam hari, terutama jika sendiri ya. Nah, jadi ini yang kita ambil ya, jadi dari hasil anamnesa petugas ya. Berarti apa teman-teman? Halusinasi ya. Nah, sering mendengar suara-suara berarti pendengaran ya. Nah, kemudian perawat mengidentifikasi halusinasi dan melatih pasien ya, berarti sudah SP1 ya, yaitu adalah melatih pasien menghardik halusinasi. Nah, kemudian evaluasinya apa? Nah, evaluasi setelah tindakan SP1 yaitu adalah dapat mengontrol halusinasi dengan menghardik. Nah, bagaimana?
Berarti kemampuannya ya teman-teman ya. Kemampuannya seperti apa ya setelah dilatih dengan cara menghardi. Nah, apakah bisa? Nah, jadi di sini dapat mengontrol halusinasi dengan menghardi. Kemampuannya seperti apa ya? Nah, kalau untuk poin A, pasien mampu mengenal halusinasi yang dialami. Ini tidak ya, ini berarti sebelum ya. Jadi sebelum SP1 yaitu adalah mengidentifikasi isi ya, kemudian waktu dan lain sebagainya ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian terbina hubungan saling percaya, ini juga awal-awal ya. Kemudian mampu menyadari masalah yang dialami, ini tidak ya. Kemudian pasien dapat mengontrol halusinasi, ini kurang tepat ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki umur 25 tahun dibawa keluarga ke UGD RSC dengan keluhan membanting barang dan memukul sejak seminggu yang lalu. Hasil anamnesa menunjukkan pasien mengatakan merasa kesal karena yang dilakukan dianggap salah. Nada bicara keras, mata melotot, dan tangan mengepal. Perawat mengidentifikasi penyebab, tanda, dan gejala jenis perasaan marah serta akibat dari marah yang dialami. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Melatih pasien mengontrol dengan cara spiritual. B. Memberikan latihan secara verbal. Kemudian C. Membimbing cara meminta dan menolak dengan baik. D. Mengajarkan latihan nafas dalam. E. Mengontrol marah dengan patuh minum obat. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, mengajarkan latihan nafas dalam ya. Nah, di sini kita disuruh tindakan yang selanjutnya yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut ya. Nah, ini ada seorang laki-laki umur 25 tahun ya, dibawa keluarga ke UGD RSC dengan keluhan membanting barang dan memukul sejak seminggu yang lalu ya. Jadi ini apa? PK ya. Kemudian hasil anamnese, ini yang penting ya teman-teman ya. Menunjukkan pasien mengatakan merasa kesal karena yang dilakukan dianggap salah, nada bicara keras, mata melotot, dan tangan mengepal. Kemudian perawat ya, nah ini berarti juga PK ya, ini tanda-tandanya ya, yaitu adalah nada bicara keras, mata melotot, dan tangan mengepal ya. Kemudian perawat mengidentifikasi penyebab ya, tanda dan gejala jenis perasaan marah, serta akibat dari marah yang dialami. Nah, kemudian berarti apa teman-teman? SP1 ya, mengajar latihan nafas dalam ya. Nah, mengontrol marah dengan nafas dalam ya. Nah, kemudian apa? Dengan patuh minum obat ya. Nah, jadi memang untuk SP2 ini sebenarnya mengontrol marah dengan patuh minum obat teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang komen itu patuh minum obat itu terakhir ya biasanya ya. Jadi yang kedua ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah patuh minum obat yaitu adalah apa teman-teman? Yaitu adalah verbal ya. Ini berarti 1, ini 2, ini 3 ya. Kemudian 4 ya. Nah, jelas ya. Kalau C tidak ya teman-teman ya. Kalau 4 berarti melatih pasien mengontrol dengan cara spiritual teman-teman ya. Jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien mengalami sesak nafas hebat. Perawat sedang melakukan pengkajian secara anamnese, tetapi harus memperhatikan kebutuhan oksigenisasi pasien juga. Nah, apakah prinsip komunikasi yang tepat dilakukan? A. Ajukan pertanyaan dengan kalimat tertutup. B. Berbicara dengan intonasi yang jelas. C. Posisi wajah berhadapan. D. Gunakan bahasa dan kalimat yang tidak berbelit-belit. E. Berikan sentuhan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya, yaitu adalah ajukan pertanyaan dengan kalimat tertutup ya. Nah, jadi di sini kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini pasien mengalami sesak nafas hebat ya. Berarti sangat sesak ya, otomatis ya. Sangat sesak ya. Kemudian perawat mau melakukan pengkajian secara anamnese.
tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan oksigenasi pasien juga. Nah, kalau ajukan pertanyaan dengan kalimat tertutup, itu dengan pertanyaan dengan simpel, nanti pasien hanya menjawab ya atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian berbicara dengan intonasi jelas juga bisa, tapi kurang tepat ya, karena di sini prinsip komunikasi. Kemudian posisi wajah berhadapan juga ya, tapi di sini prinsip komunikasinya ya, seperti apa. Kemudian gunakan bahasa kalimat yang tidak berbelit-belit. Nah, ini juga bisa, tapi kurang tepat ya. Kemudian berikan sentuhan, ini lebih ke kasih sayang ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pada klien dengan gangguan kognitif yang mengalami penurunan konsentrasi, sering lupa dan lambat dalam merespon. Nah, perlu mendapatkan saat melakukan pembicaraan, apakah prinsip komunikasi terapeutik yang paling tepat dilakukan? A. Beri kesempatan keluarga untuk mendampingi. B. Kurangi distraksi yang dapat mengalihkan perhatian klien. Ya. Kemudian C. Ambil perhatian klien sebelum memulai pembicaraan. D. Menghindari penggunaan istilah yang membingungkan. E. Jadilah pendengar yang penuh perhatian dan sabar. Ya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E ya. Jadilah pendengar yang penuh perhatian dan sabar ya. Nah, jadi di sini apa teman-teman? Yaitu adalah komunikasi terapeutik ya. Yaitu adalah active listening ya. Jadi harus menjadi pendengar yang penuh perhatian dan sabar ya. Karena di sini teman-teman ya, coba kita ke konteks soalnya. Jadi pasien ini mengalami gangguan kognitif yang mengalami penurunan konsentrasi, sering lupa dan lambat dalam merespon ya. Nah, kalau lupa berarti kan dia itu kadang-kadang mengulang lagi ya jawabannya ya kadang-kadang ya, kemudian lambat dalam merespon. Nah, jadi perlu mendapatkan perhatian saat melakukan pembicaraan. Nah, berarti harus menjadi pendengar yang penuh perhatian dan sabar ya. Ini termasuk dalam komunikasi terapeutik yaitu adalah active listening ya. Kemudian beri kesempatan keluarga untuk mendampingi bisa ya, tapi tidak termasuk dalam komunikasi terapeutik ya. Kurangi distraksi yang dapat mengalihkan perhatian klien, ini juga bisa, tapi tidak ya. Kemudian tidak termasuk komunikasi terapeutik ya. Ambil perhatian klien sebelum memulai pembicaraan, ini juga tidak. Menghindari penggunaan istilah yang membingungkan, ini juga tidak teman-teman ya. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat sedang melakukan pengkajian pada pasien yang mengalami gangguan sensori penglihatan. Apakah komunikasi terapeutik yang perlu dilakukan untuk mengawali interaksi dengan pasien? A. Hindari gerakan yang tiba-tiba. B. Berikan sentuhan. C. Datangi pasien dari arah depan. D. Perkenalkan diri saat bertemu pasien. E. Berbicara dengan intonasi yang jelas. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, berikan sentuhan ya. Nah, jadi di sini kita disuruh menerapkan komunikasi terapeutik ya saat mengawali interaksi dengan pasien ya. Nah, ini pasiennya adalah sedang mengalami gangguan sensori penglihatan ya. Berarti penglihatannya berkurang atau bisa jadi tidak bisa melihat ya. Nah, pertama kali apa teman-teman? Yaitu adalah berikan sentuhan dulu ya, karena dia tidak bisa melihat ya teman-teman ya. Nah, ini termasuk komunikasi nonverbal ya teman-teman ya. Jadi mengkomunikasikan ya berbagai emosi seperti menjadi akrab ya. Nah, kasih sayang. Nah, ya. Jadi awal seperti itu teman-teman ya. Baru nanti memulai tentang komunikasinya teman-teman ya. Kemudian hindari gerakan yang tiba-tiba ya, bisa jadi ya, tapi ini kurang tepat ya. Kemudian datangi pasien dari arah depan ya, bisa ya.
Tapi di sini, gangguan sensori penglihatan otomatis juga tidak masuk ya, teman-teman ya. Kemudian perkenalkan diri saat bertemu pasien ini juga bisa ya, nanti setelah, memberikan sentuhan ya. Kemudian berbicara dengan intonasi yang jelas ini juga bisa, tapi, stepnya nanti ya, setelah memberikan sentuhan ini dulu ya, biar akrab dulu ya. Nah, kemudian baru memperkenalkan diri ya, "Ini saya ya, Pak Sulistyo seperti ini, mau berkomunikasi dengan Bapak," ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman ya. Tetap semangat, lah boleh, nyerah jangan ya. Nah, jadi, ujian P3K sudah di depan mata, tetap semangat teman-teman ya. Harus rajin-rajin belajar ya, minimal ya mengulang pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi biar teman-teman juga bisa mengasah ilmu teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.